Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus pada anak. Tetapi kita khusus untuk mengetahui apa saja sih gejalanya dan bagaimana cara kita mendeteksi secara dini penyakit diabetes pada anak ini. Kita akan membahas bersama pakarnya, ya, Dr. Siska Mayasari Lubis, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum, Dr. Siska. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, pada episode kali ini kita akan membicarakan masih diabetes mellitus pada anak. Tentu namanya penyakit, makin cepat kita tahu tentu lebih bagus, ya. Komplikasinya tentu lebih minimal dibandingkan kalau udah berlama-lama sudah komplikasi baru tahu. Nah, kita lebih fokus ini. Apa yang bisa diketahui oleh orang tua dan keluarganya bahwanya anaknya ini sudah mulai ada tanda-tanda diabetes? Silakan, Dr. Siska. Iya, terima kasih, Prof. Jadi memang ini penting sekali buat semua orang tua karena semakin cepat kita mendiagnosisnya, maka akan semakin baik kita bisa mencegah komplikasi diabetes yang berat, yaitu diabetik ketoasidosis. Nah, jadi apa nih gejala diabetes yang mesti diwaspadai oleh orang tua? Jadi yang pertama, mesti waspada kalau kita melihat anak kita makannya lebih banyak dari biasanya, namun berat badannya turun. Oh, ya. Anak mengeluh sering lapar. Tapi harusnya kan berat badannya naik nih kalau makannya banyak. Tapi ini malah turun. Nah, jadi ini gejala pertama. Yang kedua adalah sering buang air kecil, terutama malam hari. Jadi kalau anak kita udah nggak ngompol, terus tiba-tiba jadi ngompol lagi, atau buang air kecil malamnya sering, nah ini mesti hati-hati. Pikirkan kemungkinan anak mengalami diabetes. Kemudian yang ketiga, jadi lebih tidak aktif dari biasanya. Misalnya anaknya yang selama ini aktif, lari sana, lari sini, nggak bisa diem. Nah, kok tiba-tiba dia berubah nih, jadi tidak aktif, ya, jadi lebih suka duduk, mainnya, lebih terlihat lemas. Nah, ini juga mesti hati-hati. Ini adalah gejala yang sering, Prof, yang sering kita temukan pada anak, ya. Jadi, kalau ketemu seperti ini, mesti segera bawa anaknya ke dokter atau ke rumah sakit buat diperiksa, buat dipastikan anak ini memang diabetes atau tidak. Jadi, kita sangat mengharapkan adanya bisa didiagnosis sejak dini, Prof. Karena kalau misalnya terlambat diagnosis, yang paling dikhawatirkan itu terjadi ketoasidosis diabetik, Prof. Ini adalah emergensi atau gawat darurat di bidang endokrin, Prof. Ini adalah komplikasi akut dari diabetes. Kalau sudah terjadi ketoasidosis diabetik, ini rawatannya, kalau berat ini rawatannya adalah ICU, karena ini mengancam nyawa kalau tidak segera ditata laksana ataupun dideteksi dini, Prof. Iya, baik. Lalu ada nggak sistem screening ya untuk dilakukan untuk ke masyarakat ya untuk mendeteksi diabetes mellitus pada anak ini? Iya, Prof. Jadi pertama sekali untuk deteksi dini adalah dari gejala, mengenali gejala diabetes, Prof. Kalau untuk screening, ini bisa dikerjakan pada anak obesitas, Prof. Jadi kita bisa men-screening anak obesitas apakah diabetes atau tidak, karena kan salah satu komplikasi obesitas itu adalah diabetes, Prof. Jadi ini bisa dilakukan screening dengan pemeriksaan gula darah dan pemeriksaan urin, Prof, untuk screeningnya. Iya. Demikian, Prof. Iya. Baik, kalau sudah di rumah sakit atau di klinik ya, dokter anak sudah menanggulangin, itu apa biasanya dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini ini? Iya, jadi kalau misalnya sudah ada gejala, kemudian diperiksa oleh dokter, lakukan pemeriksaan laboratorium, Prof. Kalau ditemukan hasil kadar glukosa darah puasanya 126 mg per desiliter, lebih dari 126 mg per desiliter, kemudian kadar HbA1c-nya, Prof, sudah di atas 6,4, kemudian glukosa darah sewaktu di atas 200 mg per desiliter, maka anak akan didiagnosis dengan diabetes, Prof. Baik, tentu ini harus menjadi perhatian kita ya, anak-anak yang sering ngompol ya,
kita kan biasa masih anak-anak kok biasa ngompol. Ternyata sering ngompol ini salah satu gejala diabetes pada anak-anak ya. Iya, Prof. Terutama kalau yang sudah lama tidak ngompol nih, Prof. Iya, tiba-tiba Anak yang ngompol lama gitu tidak ya. ngompol, tiba-tiba ngompol lagi Iya, gitu. Atau iya. berkali-kali bangun malam hari untuk buang air kecil, Iya, Prof. iya, iya. Jadi mesti diwaspadai oleh orang tua. Apalagi kalau memang ada pula obesitas ya, makin curiga lah ini ya. Ya, karena kan memang dampak obesitas pada anak ini kan berat ya, Prof ya. Jadi Iya, mencegah obesitas itu sama artinya kita mencegah penyakit kronis pada anak. Iya. Karena kalau anak obes, maka mesti hati-hati. Dia bisa mengalami dislipidemi, bisa mengalami kolesterol yang tinggi, Iya, gula iya. darah bisa tinggi, Iya. bisa tekanan darah tinggi. iya. Jadi banyak penyakit metabolik yang bisa terjadi pada anak obesitas. Iya. Baik, terima kasih Dr. Siska. Ini sangat penting sekali bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak di rumah ya. Iya, Prof. Diawasin juga ngompolnya, apalagi yang ada cenderung berbadan gemuk ya. Ya. Iya, Mudah-mudahan jadi ini sebenarnya untuk orang tua deteksi dini yang paling penting ya, Prof. iya. Deteksi dini sama mencegah anak juga jangan sampai jadi obesitas, Oh Prof. iya. Karena obesitas bukan menggemaskan tapi harusnya mencemaskan, Prof. Oh iya. Ya, ya gemas ya. Harus cemas ya. Harusnya Iya. cemas, Prof. Jadi tidak sama juga ya, stunting dengan anak kurus ya. Jangan kurus juga ya, gitu. Ideal harusnya ya. Iya, Prof. Harus Iya. berat badan sesuai dengan usianya, Prof. Iya, kalau udah obesitas itu sudah punya risiko untuk beberapa penyakit ya. Iya, Prof. Baik. Risikonya tinggi, Prof. Iya. Baik, Dr. Siska, terima kasih atas keterangannya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Terima kasih, Prof. Ya, Salam sehat, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.